Selamat malam Jemaat GBI Rumah Kasih dan sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yosef Ridimase dalam ibadah streaming dalam acara Kita Warga Kerajaan Surga. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat malam dan selamat datang bergabung untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan pada kami. Satu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memelihara kami. Pimpin ibadah kami pada malam hari ini. Urapi kami semua yang di studio maupun setiap jemaat dan sahabat RPK dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sahabat RPK dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengawali ibadah ini dengan menyanyikan sebuah pujian, Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Arahkan hati kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan keselamatan kita ke sorga adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela berkorban mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kami. Kepadamu Tuhan kami datang beribadah. Turunlah kiranya atas kami ya Tuhan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus, mengurapi, menguduskan dan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati untuk berdoa. Dan saya akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah untuk berdoa secara pribadi ya. Lawat setiap kami Tuhan, sucikan kuduskan kami. Ampunilah dosa-dosa kami secara pribadi, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu
layak untuk berdoa, layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Lawat setiap kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, kami juga yang ada di studio. Secara pribadi, kami mohon ampun akan segala dosa kami. Haleluya. Berita pengampunan dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita dengan tulus hati, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Mari dengan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita satukan hati untuk naikkan doa bersama-sama. Kita naikkan sebuah pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita satukan hati dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami datang bersama-sama satukan hati kami. Kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat bagi pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Pak Haji Ma'ruf Amin, seluruh aparat pemerintahan, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Juga para pemimpin-pemimpin bangsa yang lain Tuhan tolong. Secara khusus dalam mengatasi penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan izinkan supaya menegur umat manusia, supaya bertobat dari kehidupan dosanya. Ampuni Tuhan umat manusia. Tolong pemerintah bangsa ini Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa iblis yang coba memanfaatkan situasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan teroris di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dari bangsa ini, bahkan di dunia ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk para medis, orang-orang yang terus berjuang untuk mengobati para pasien, baik yang terinfeksi virus corona maupun yang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar gereja-gereja bersatu. Karena itu doa Tuhan Yesus, supaya gereja-gereja memahami bahwa pentingnya bersatu saling mengasihi untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Tuhan lawat setiap kami, bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan, supaya kami melihat dan memahami hikmat Tuhan menuntun hidup kami. Ya Bapa di sorga, kalau malam hari ini ada yang sakit Tuhan jamah,
Tuhan sembuhkan, pulihkan. Berikan kekuatan. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Hamba teringat orang-orang tua kami Tuhan. Dalam usia lansia, Kau berjanji menopang mereka selalu. Ya Tuhan, kami mau serahkan juga sementara pemberitaan firman Tuhan. Berapi hamba untuk menyampaikannya. Roh Kudus juga menjamah setiap kami, baik di studio maupun di rumah, yang mendengar. Dan kami dicerahkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati siaran pada malam hari ini, juga berkati Radio RPK untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Situasi sekarang ini tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi di masa ini dan masa mendatang, semua tergantung pada Anda. Berjarak untuk semua demi masa depan bersama. Tetaplah di rumah, kami tetap bersiaran untuk Anda. Langsung dari studio ataupun dari rumah. Semua dilakukan untuk menemani sahabat semuanya. Dan yakinlah hari mendatang akan menjadi lebih baik. Asalkan kita lakukan dan lawan bersama. Stay at home. 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 Tinggal di rumah untuk Anda, sahabat, dan keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Jakarta 96.3 RPK FM. Ya, selamat malam jemaat dan sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti sebentar Bapak Ibu silakan kalau mau berinteraksi. Kami siaran langsung saat ini, jadi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengar baik melalui live streaming maupun mendengar di radio, nanti bisa langsung telepon ke 021 8444 atau boleh SMS atau WA ke 0815 1800 444. Kalau nanti sesudah siaran Bapak Ibu Saudara tidak sempat SMS atau WA, bisa ke nomor saya juga, Pendeta Yosef Riri Mase, ke 0815 1339 2007. Yang masih bersama dengan kami dari GBI Rumah Kasih, visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini untuk kita boleh membangun komunitas jemaat saling mengasihi, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Baik, malam hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan satu pesan yang mungkin yang paling mendasar dari iman Kristen kita. Saya beri tema pada malam hari ini, hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang telah menjamin kepastian ke sorga. Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang telah menjamin kepastian ke sorga. Bapak Ibu, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 diungkapkan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, penuh rahmat bagi semua yang dijadikannya. Artinya apa? Ketika orang berkata bahwa kita beragama, percaya Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, maka dasar ajaran Tuhan adalah kasih. Sebagai contoh begini, seorang bapak yang baik. Seorang bapak yang baik tidak mungkin mengajarkan anaknya untuk memiliki pola pikir yang buruk, kan? Tidak mungkin mengajarkan anaknya untuk memiliki sikap hati yang buruk, atau perkataan yang buruk, atau perbuatan yang buruk. Pasti seorang bapak yang baik itu dia akan mengajarkan anak-anaknya supaya memiliki pola pikir yang baik, sikap hati yang baik, perkataan yang baik, dan juga perbuatan yang baik. Jadi saya agak bingung kalau ada orang yang mengatasnamakan beragama, karena agama itu dari bahasa Sanskerta, agama artinya tidak kacau. Jadi kalau orang beragama seharusnya baik. Sebab itu ada ungkapan bahwa semua agama baik. Itu benar. Nanti kita akan bahas lagi. Tetapi seharusnya orang yang beragama dan percaya kepada Tuhan, seharusnya pola pikirnya baik, sikap hatinya baik, perkataannya baik, ya, dan perbuatannya juga baik.
Tuhan Yesus menegur orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu memang suka berkata kepada agama lain itu kafir. Ya, kalau kita baca dalam Matius 5. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kita mengatakan kafir kepada orang lain, maka sebenarnya orang lain itu walaupun agama beda kan sama-sama ciptaan Tuhan. Tadi kita sudah baca bahwa Mazmur 145 ayat 89, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang bagi semua ciptaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara di jalan, kalau kita naik mobil, lalu ketemu kucing, kita pasti nggak berani nabrak kan? Nah, kucing itu kan binatang. Kalau kucing saja kita bisa sayangi, apalagi manusia. Masakan kita membenci orang hanya karena berbeda agama, membenci mengungkapkan kata-kata yang kotor? Ya, saya tidak begitu yakin. Walaupun orang mengatasnamakan Tuhan, tetapi perkataannya buruk kepada sesamanya, sikap hatinya, apalagi perbuatannya. Kemarin ini saya sempat nonton video ada ibu-ibu yang sedang berjualan dihancurin tempat makanannya. Kasihan banget, oma-oma sudah tua. Apakah agama mengajarkan demikian? Apakah Tuhan mengajarkan demikian? Saya kira tidak. Nah, tapi ya kita tidak boleh menghakimi. Saya hanya ingin sampaikan bahwa ajaran yang benar dari Tuhan adalah dasarnya kasih. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, namun masalahnya adalah bahwa hidup baik saja tidak cukup untuk bisa membawa kita ke sorga. Karena firman Tuhan, ya agama memang mengajarkan kita supaya kita menjadi pribadi yang baik. Ya, kalau kita beragama tapi pribadi kita yang nggak baik, berarti kita tidak sungguh-sungguh beragama sebenarnya ya. Jadi kita ketemu dengan orang baik itu bukan hanya orang Kristen, semua agama, agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Konghucu, apalagi ya Hindu, ya kita ketemu ada begitu banyak orang-orang yang baik yang beragama itu, ya. Jadi agama memang mengajarkan kita untuk berbuat baik dan juga hidup saleh. Tetapi agama itu tidak bisa menjamin kita ke surga. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia tidak akan pernah bisa sempurna. Karena manusia itu sudah berdosa sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat yang ke-7 berkata bahwa sesungguhnya dalam kesalahan kita dikandung ibu. Dan upahnya sama. Entah kita berbuat dosa atau tidak pun kita sudah statusnya berdosa dan upahnya sama. Jadi perbuatan sebaik apapun, firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 20 berkata bahwa manusia tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Artinya berbuat baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina itu kan baik. Tapi hanya berbuat baik saja tidak cukup untuk menjamin kita ke surga. Lalu kemudian agama juga mengajarkan kita untuk hidup saleh. Tapi firman Tuhan di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengungkapkan kepada kita bahwa kesalehan hidup manusia itu hanya seperti kain kotor di mata Tuhan. Saudara bisa baca itu dalam Yesaya 64 ayat 6. Nah, perbuatan baik tidak bisa menjamin kita. Hidup saleh pun tidak bisa menjamin. Orang Yahudi begitu bangga bahwa kalau mereka mempersembahkan kurban hewan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Imamat, memang Tuhan suruh mereka untuk mempersembahkan kurban hewan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Entah itu kambing, domba, lembu, ya. Jadi mereka begitu bangga kalau mereka mempersembahkan kurban hewan yang tidak bercacat itu, mereka berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan berfirman melalui penulis kitab Ibrani, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Ibrani 10 ayat yang keempat, dikatakan bahwa sesungguhnya korban darah lembu, domba, jantan itu tidak bisa menghapus dosa manusia. Nah, dari tiga hal ini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa perbuatan sebaik apapun, ya, dan kesalehan hidup sesaleh apapun, bahkan saudara mempersembahkan kurban hewan yang bersih sekalipun, tidak bisa menjamin. Mungkin saudara berpikir bahwa sudahlah kita punya uang banyak, punya harta banyak. Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf untuk para pengacara, para lawyer, tapi kenyataannya bahwa ada begitu banyak pengacara bisa dibayar. Bahkan hakim pun bisa dibayar. Kita bisa lihat di televisi ada hakim yang dihukum karena korupsi, bisa dibayar. Tapi hakim dunia ini tidak bisa dibayar. Tuhan tidak bisa dibayar. Sebab itu
1 Petrus 1 ayat 17-18 katakan bahwa bukan dengan emas dan perak kita bisa menebus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita untuk mendapat jaminan ke surga. Hidup sesaleh apapun tidak bisa. Hanya menjadikan kita menjadi orang baik, iya. Kurban sebersih apapun tidak bisa menjamin. Bahkan saudara punya harta sebanyak apapun di dunia ini tidak bisa menyogok Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini ada kabar baik. Ada kabar baik bukan hanya kepada umat Kristen. Kabar baik bagi semua umat Kristen. Saya bagi semua umat manusia ya. Ayat yang sangat terkenal saya ingin baca pada malam hari ini supaya kita boleh merenungkan kembali. Ini kejadiannya kira-kira sudah 2000-an tahun yang lalu. Dan salah satu murid Tuhan Yesus mencatat demikian. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tadi kita sudah bahas dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan melihat bahwa manusia tidak mungkin bisa kembali ke sorga, tidak mungkin kembali dalam hadirat Tuhan dengan perbuatan baik, dengan hidup saleh, dengan mempersembahkan kurban maupun punya harta sebanyak apapun, tidak bisa. Karena apa? Dosa itu mengakibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Dosa itu mengakibatkan manusia menjadi terkutuk. Dosa itu mengakibatkan manusia diusir dari hadirat Tuhan. Dan dosa itu mengakibatkan manusia dihukum, mati, masuk ke alam maut, terpisah dengan Tuhan. Tidak bisa kita membalas itu untuk mengembalikan itu dengan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara sebagai contoh, kalau saudara pernah berada di sebuah negara, lalu saudara membuat kesalahan yang besar, saudara dikenal blacklist, akhirnya dideportasi, diusir keluar. Bapak Ibu Saudara mau balik ke negara itu, sekalipun saudara punya banyak uang, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pemerintah negara itu tidak memberikan izin saudara masuk, tidak bisa. Walaupun saudara sudah berubah, katakanlah negara asal kita sudah memberikan surat kelakuan baik buat kita tidak bisa masuk ke negara itu. Kenapa? Kita sudah blacklist. Nah, manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden. Tapi karena dosa diusir keluar. Kalau kita mau kembali ke negara yang pernah kita kunjungin aja susah, apalagi kembali ke surga. Sebab itu, tidak mudah dengan perbuatan baik saja, dengan hidup saleh saja. Tapi ada kabar baik bagi setiap kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah, Allah sendiri rela mewujudkan diri menjadi manusia. Kalau kita baca dalam kitab Imamat, orang Yahudi begitu bangga kalau mereka mempersembahkan kurban. Tuhan katakan, kurban hewan itu hanya gambaran. Yang berbuat dosa itu kan manusia. Harusnya manusia yang dikorbankan, tapi harus manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kurban hewan, kambing, domba itu hanya gambaran, kata Ibrani 10 ayat 4. Tidak mungkin ciptaan yang lebih rendah bisa menebus manusia yang ciptaan yang termulia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Sebab itu, Tuhan rela datang ke dunia. Kenapa harus 33 tahun tidak harus langsung dikorbankan? Karena Tuhan perlu membuktikan diri sebagai manusia. Dan Petrus mencatat, satu-satunya wujud manusia di dunia yang tidak berdosa hanyalah Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Jadi, pertama Allah mewujudkan diri menjadi manusia, membuktikan diri sebagai manusia yang tidak berdosa, dan manusia yang tidak berdosa inilah yang layak dikorbankan di kayu salib. Itulah Yesus Kristus, sehingga darahnya juga suci, darahnya kudus. Sebab itu umat Kristen setiap tahun kita tidak lagi mempersembahkan hewan kan, tetapi kita ingat akan pengorbanan Kristus yang sudah sempurna. Itu kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, bahwa Allah datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan terus merenungkan, mengapa Allah begitu baik mengasihi kita? Karena Dia maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Itulah Injil, kabar baik yang harus kita dengar. Malam hari ini Tuhan, kita akan merenungkan akan firman-Mu,
Dan biarlah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh menyimak bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja manusia telah memiliki kepastian, dengan memiliki kepastian ke sorga, dan bukan mudah-mudahan lagi. Kita nanti sebentar akan lanjut untuk membahas tema ini. Tetap stay di saluran ini dan kita boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Please dong. Aduh, jangan deket-deket dong. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Untung udah work from home. Yang paling penting adalah social distancing. Yuk menghindari bersentuhan dengan orang lain, jauhi kerumunan, tetap menjaga jarak dan lakukan aktivitas belajar, kerja, serta beribadah dari rumah. Tetap tenang dan tidak panik karena penderita COVID-19 bisa sembuh. Ingat dan catat, hotline virus corona resmi di 119 extension 9. Pesan ini disampaikan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan RPK Baik, selamat malam Bapak Ibu, jemaat, serta sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa teman saya, bahkan ada orang yang mungkin tidak sahabat dengan saya dan sempat SMS saya dan berkata begini, apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Ada beberapa video yang begitu meragukan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jawaban yang paling gampang yang kita bisa jawab kepada setiap orang yang bertanya, katakan, The Bible mengatakan demikian. Alkitab mengatakan demikian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Alkitab mencatat. Mungkin saudara akan bertanya, di mana ayatnya? Baik, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 3 ayat yang ke-23 berkata bahwa semua manusia telah berdosa. Semua manusia. Hanya satu pribadi yang tidak berdosa, Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-22. Yesus tidak berdosa. Itu bukti pertama bahwa dia adalah Tuhan. Nabi siapapun, ya, pemimpin agama manapun semuanya berdosa. Tapi Alkitab jelas katakan Yesus tidak berdosa. Ada juga yang mengatakan bahwa kok umat Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan? Yesus sendiri tidak pernah mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 13 ayat 13 jelas. Apa Yesus katakan kepada murid-murid, engkau berkata bahwa aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu benar karena memang aku guru dan Tuhan. Bukti. Alkitab adalah firman Tuhan dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu firman Tuhan. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya lagi, di mana? Ada begitu banyak, tapi saya kutip beberapa ayat supaya kita membuktikan mengapa kita harus meyakini bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menjamin kepastian ke sorga, karena dia Tuhan. Yang pertama, karena dia tidak berdosa. Yang kedua, dia mengatakan sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pemimpin di dunia yang bisa berkuasa di bumi dan di sorga. Tapi Alkitab mencatat, firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Matius 28 ayat yang ke-18, bahwa Yesus Kristus berkuasa di sorga dan di bumi. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan baca satu bagian firman Tuhan untuk kita semakin meneguhkan, dan saya berdoa supaya saudara yang sungguh-sungguh percaya Kristus jangan pernah ragu lagi. Jangan pernah ragu lagi untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menjamin jalan yang pasti ke sorga. Nah, di dalam Yohanes 14, saya mulai baca ayat yang ke-6. Ini satu bukti berikut bahwa dia adalah Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa menjamin jalan ke sorga. Hanya Tuhan. Karena Tuhanlah penguasa sorga, dia berani menjamin. Dan Alkitab mencatat, Yesus berkata demikian. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku,
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ada seorang murid bertanya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagimu. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jelas sekali bahwa ya Bapa itu ya Yesus, di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu bukti bahwa mengapa kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menjamin jalan yang pasti ke surga. Saya ingin berikan dua contoh. Ingin berikan dua contoh kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh meyakinkan bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus kita menemukan jalan yang pasti ke surga. Contoh pertama, kalau misalnya saya menggadai barang di katakanlah emas 100 gram begitu di Pegadaian, lalu berbulan-bulan berbunga dan akhirnya saya tidak bisa bayar. Biasanya Pegadaian itu kalau kita tidak bisa bayar, akhirnya dilelang ya begitu kan, Bapak Ibu Saudara. Sekian lama saya tidak bisa bayar. Lalu ada seorang teman, dia datang ke Pegadaian, lalu dia bayar. Dia menebus. Pertanyaan saya, walaupun saya tidak bisa bayar, tapi karena teman saya yang baik hati itu menebus, apakah barang itu tetap jadi milik Pegadaian? Pasti tidak. Ya, walaupun saya tidak bisa bayar, tapi teman saya sudah bayar. Sebab itu barang itu saya punya hak untuk ambil. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Kita ini punya hutang dosa terus, setiap hari berdosa terus, bertumpuk, berdosa terus. Tidak bisa bayar hutang dosa kita. Tapi 1 Korintus 6 ayat 20. Yesus membayar hutang dosa kita lunas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini sebetulnya nenek moyang kita menggadaikan kita kepada iblis kan. Kita berada dalam kuasa iblis. Tetapi Kristus sudah membayar kita, menebus kita. Dan kita tidak lagi berada dalam kuasa iblis. Kalau kita baca di dalam Roma 6, di situ kita bisa melihat bahwa kita bukan lagi menjadi budak dosa. Kita bukan lagi menjadi budak kuasa kegelapan. Tapi kita sudah menjadi budak kebenaran. Kita menjadi hamba Tuhan. Jadi karena Kristus sudah membayar lunas hutang dosa kita. Jadi itu satu contoh ya, supaya kita bisa memahami bahwa kenapa kita memiliki kepastian dan harus punya keberanian bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, contoh yang kedua misalnya begitu. Kalau katakan saya lagi lah, saya berbuat satu kesalahan yang besar sehingga akhirnya divonis mati oleh pengadilan dan saya harus dieksekusi hukuman mati. Setahu saya tidak ada grasi untuk hukuman mati. Kalau hukuman seumur hidup saya kurang tahu, pasti mungkin bisa berkurang. Tapi kalau misalnya hukuman mati ya harus dibalas dengan hukuman mati. Beberapa waktu yang lalu ada 9 atau 10 terpidana mati narkoba di Nusa Kambangan ya. Ada seorang yang bertobat luar biasa sampai menjadi penginjil selama 10 tahun. Dia bertobat, namanya Andrew Chen kalau nggak salah. Ya, sekalipun dia sudah semakin baik, dia menjadi penginjil di penjara dengan luar biasa. Tapi dia tetap saja harus dihukum mati dan dia sudah dieksekusi hukuman mati. Jadi kalau misalnya ada, katakanlah saya sudah divonis hukuman mati, ya saya harus menjalani itu. Nah, satu ketika pengadilan memutuskan bahwa Pak Yosef, Anda harus dieksekusi hukuman mati besok pagi. Lalu tiba-tiba malam-malamnya ada seorang teman baik saya datang dan Pak Yosef, aduh, bagaimana kalau saya saja yang mati ganti Bapak? Kita bergumul di penjara dan akhirnya pagi-pagi sekali, mungkin jam 3-4 pagi harus dieksekusi dan dia yang pakai jubah untuk dieksekusi. Dan ketika dieksekusi, sang algojo juga mungkin tidak cek lagi. Begitu ditembak, yang mati teman saya. Nah pertanyaannya, apakah saya perlu dieksekusi? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak, karena kalau misalnya saya dieksekusi berarti kan pengadilan membunuh 2 orang kan? Seharusnya tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan bahwa itu yang dilakukan Yesus untuk kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus Kristus mati ganti kita. Sebab itu Paulus dengan tegas di dalam risalah teologianya dia tulis kepada jemaat di Roma.
dalam Roma 8 ayat yang pertama. Bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah ragu. Lewat kesempatan ini, jangan pernah ragu percaya bahwa Kristus telah membayar hutang dosa kita lunas. Kristus telah mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kita, ganti kita. Sebab itu setiap orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati menanggung hukuman dosanya, maka dia telah bebas dari penghukuman dosa dan memiliki keyakinan dan kepastian untuk masuk ke sorga yang kekal. Tapi ingat, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sengaja hidup dalam dosa. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang bapak yang SMS saya, dan dia mengatakan begini. Dia bilang begini, bahwa saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sekalipun saya sudah memberikan contoh-contoh. Tapi ada SMS belakang yang saya merasa harus perlu meresponi. Beliau mengatakan begini, Pak Pendeta, bagi saya hanya orang bodoh yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Waduh, ungkapan itu membuat saya perlu merenungkan. Saya coba tenang, dan saya suruh dia besok telepon, dan kita akhirnya berbicara di telepon, dan saya bilang, Pak, baik, apa yang Bapak sampaikan saya perlu meresponi. Bolehkah saya bertanya kepada Bapak 3 pertanyaan sebelum saya memutuskan apa yang Bapak minta? Karena dia minta saya untuk mengikuti agamanya, ya. Lalu saya bilang, oke, pertanyaan pertama begini. Kalau saya benar-benar ikutin semua aturan agama Bapak, Bapak jamin nggak saya pasti masuk surga? Dia tidak bisa menjamin. Dia bilang soal surga itu urusan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Oke, jadi berarti pertanyaan saya yang pertama, kalaupun saya mengikuti semua aturan agama Bapak, Bapak juga tidak bisa menjamin kan bahwa saya masuk surga. Baik, yang kedua, agama Bapak kan pasti ada pemimpinnya, ya, ada pembawa agama Bapak. Saya mau tanya, apakah pemimpin agama Bapak pernah menjamin kepastian untuk ke surga? Dia juga tidak bisa menjawab. Lalu akhirnya saya bertanya yang ketiga kali. Baik, begini. Bapak kan punya kitab suci. Agama Bapak punya kitab suci. Bolehkah Bapak tunjukin kepada saya di mana ayat di dalam kitab suci Bapak, supaya saya bisa percaya bahwa ketika saya mengikuti agama Bapak, saya dijamin masuk ke surga? Dia tidak bisa menjawab. Lalu saya bilang, Pak, boleh saya ungkapkan apa yang meresponi SMS Bapak pada saat itu? Dengar Pak, bagi saya adalah suatu kebodohan. Kalau saya berpindah dari kepastian kepada ketidakpastian. Di dalam Kristus, ayatnya jelas, janjinya jelas. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berjanji, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pemimpin Kristen, boleh katakan demikian, menjamin jalan yang pasti ke surga. Jadi bagi saya, di dalam Kristus, karena iman saya kepada Kristus, saya telah memiliki jaminan hidup kekal di surga. Jadi bagi saya adalah satu kebodohan kalau saya berpindah dari kepercayaan saya kepada Kristus kepada kepercayaan yang lain yang belum menjamin kepastian ke surga. Tentu saja saya selalu ingatkan kepada jemaat saya, kita tidak boleh menghakimi agama lain. Kita tidak boleh mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Kristus pasti masuk neraka. Tidak boleh. Berkali-kali saya sudah ungkapkan. Tetapi ketika orang bertanya, apakah di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan? Harus katakan ya. Kenapa? Karena Yesus berjanji. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan bahwa 1 Korintus 6 ayat 20, dia sudah membayar hutang dosa kita lunas. Dia sudah menanggung hukuman dosa kita di kayu salib. Dan dia berjanji, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab itu, lewat kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada setiap umat Kristen, dimanapun engkau berada, jangan sekali-kali meninggalkan imanmu kepada Kristus. Di luar Kristus tidak ada jaminan kepastian. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kita menemukan jalan yang pasti ke surga. Berpegang ini sampai akhir hidup kita. Ajarkan ini kepada anak-anak kita supaya kita tetap bisa
mempertahankan iman kita, dan sampai kita sama-sama bertemu di sorga yang kekal, berkumpul dengan Tuhan Yesus di sorga. Kiranya pesan firman Tuhan ini menguatkan kita, dan ingat, jangan sekali-kali meninggalkan iman kita kepada Kristus, karena di luar iman kepada Kristus tidak ada kepastian. Bersyukur kita boleh mengenal Kristus, boleh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memiliki jalan yang pasti ke sorga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita dengar tanda waktu di studio. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Baik, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Baik, sebentar kita ada perjamuan kudus ya. Bapak Ibu Saudara siapkan di rumah mungkin teh, sirup, atau kalau ada anggur boleh pakai biskuit atau roti, silakan ya sebentar. Tapi saya akan coba membaca dulu. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, mungkin Oma Opa yang saat ini masih terus begadang. Saya lupa Oma siapa kemarin. Ya, salam buat Eyang ya, Eyang di rumah. Dan saya ingin bacakan dari Pak Ferry Silitonga. Shalom Pak Pendeta, saya Ferry di Cipayung, minta doanya untuk kesembuhan mamaku dan adikku yang sedang sakit. Baik, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan ibunda dari Pak Ferry dan juga adik yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Amin. Dari Pak Willy di Ciracas, minta dukungan doa agar pekerjaan saya selalu diberkati sehubungan dengan pandemi corona ini. Baik, Tuhan berkati Pak Willy dengan pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu ada dari 0813, oke, Pak Hadiman ya. Shalom Pak Pendeta, dengan Pak Hadiman dukungan doa. Pak Hadiman sakit jantung ya, dada sebelah kiri ada benjolan dan sakit pinggang saraf kecepit. Bila Hadiman dilepaskan dari kuasa kegelapan, kita berdoa. Tuhan, Kau lihat anakmu ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan sembuhkan Pak Hadiman dari sakit jantung. Ada dada sebelah kiri yang ada benjolan, Tuhan jamah sembuhkan pulihkan. Juga sakit pinggang, sakit saraf kejepit, Tuhan jamah sembuhkan. Juga lepaskanlah Pak Hadiman dari kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lalu kemudian ada lagi dari Pak Andreas di Tebet, sungguh firman yang benar. Tidak ada keraguan saya bahwa juru selamat Yesus, dia bisa bawa kita ke surga. Amin. Tuhan berkati Pak Andreas ya. Kemudian dari 08159050 sekian. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas penyampaian firman Tuhan pada malam ini. Saya sangat sukacita sekali dapat mendengarkannya kembali. Tuhan berkati atas pelayanan malam ini. Saya juga mohon doa agar sembuh dari sakit gata-gata berhubung ya kamu ya Ibu Nana. Terima kasih untuk responnya Ibu Nana. Tuhan berkati Ibu Nana, berkati hidupnya dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Salam dari negeri Belanda. Sekarang bukan jadi penjajah lagi ya. Dari Ibu Apriana Kristina. Selamat ulang tahun ya. Kemarin tanggal 30 nanti kita berdoa ya. Untuk Ibu Tina tanggal 30 kemarin ulang tahunnya. Terima kasih untuk pelayanan Ibu, terima kasih. Selamat hari Minggu. Salam dari Ibu Tina untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dari Ibu Gembala, istri saya, Ibu Maria Riri Masih. Selamat malam, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Jemaat Ibu rumah kasih dan pendengar RPK yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu Saudara mohon maaf kalau tidak bisa menjawab pada malam hari ini, silakan untuk SMS atau WA saya ke 0815
13392007 ya. Kita masih ada waktu 10 menit. Saya ingin untuk kita ambil waktu untuk perjamuan kudus. Kita berdoa sebentar. Bapa di sorga, urapi kami Tuhan, berkati kami untuk perjamuan kudus. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian sebelum kita di perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik, jemaat GBI Rumah Kasih yang dikasihi Tuhan, juga jemaat Tuhan dimanapun berada, sahabat RPK, mari kita siapkan hati kita. Ambil waktu 1 menit berdoa. Perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kita bahwa tubuh dan darah Kristus telah dikorbankan dan dicurahkan bagi kita. Ini bukan sebuah rutinitas saja, tapi sungguh-sungguh menghayati bahwa karena dosa kita, Tuhan Yesus rela mati, sehingga kami telah memiliki kepastian hidup kekal di sorga. Sucikan kami Tuhan, layakan kami dalam hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu jemaat kasih di rumah, silakan angkat roti dengan tangan kanan saudara. Roti ini mengingatkan kita bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan bagi kita. Dan cawan berisi anggur ini mengingatkan kita dari tubuh yang suci mengalir darah yang suci untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Ketika saudara makan dan minum anggur ini, ingat, karena kasih Tuhan, Dia rela mati bagi kita. Makanlah dan minumlah dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat roti kita. Inilah tubuh Kristus. Makanlah, hayatilah pengorbanannya bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan ini. Ingatlah bahwa darah Kristus dicurahkan bagi kita. Minumlah dengan iman. Percayalah bahwa darah Kristus telah menyucikan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Karena salib-Mu, kami sudah ditebus ya Tuhan. Karena salib Tuhan, kami sudah disucikan. Sebab itu hayati pengorbanan Tuhan bagi kita. Haleluya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita yang sudah ditebus, kita bawa persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui rekening gereja, boleh ke BCA nomor 291 065 8533. 291 065 8533. Mari kita membawa persembahan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup dari berkat-Mu. Apa yang kami berikan ini juga adalah berkat dari Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan. Berkatilah persembahan ini. Anak-anak yang sudah mempersembahkan baik di studio ini maupun di rumah. Tuhan berkati hidup mereka. Rumah tangga Tuhan berkati, pekerjaan, usaha, pelayanan Tuhan berkati. Dan terimalah persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ada 1-2 menit terakhir, ada dari 0813. Shalom Pak Pendeta. Anak saya di Arab ya, biar didoakan cepat sembuh dari corona. Karena anak saya Rio belum selesai kontaknya karena corona. Anak saya Rizky biar perhatikan saya. Mamanya Delina Sinaga. Minta doakan Pak Pendeta ya. Tuhan melihat permohonan dari doa ibunya ini Tuhan. Supaya anak-anaknya disembuhkan Tuhan. Rio disembuhkan Tuhan. Juga Rizky disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Juga dari 08189 60 sekian. Tolong doakan agar anak-anak dijamah Tuhan dan dijadikan umat Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap anak ini untuk memohon supaya Tuhan memulihkan dan menyelamatkan anak-anaknya. Dan saat ini mari setiap jemaat Tuhan arahkan hati kepada Tuhan
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan penghiburan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, sekarang dan selamanya. Yesus Raja atas segala raja. Amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan berkati. Jam di studio kami menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rindu dengan lagu-lagu era 80-90-an mancanegara favorit kamu? Mari bergabung dan request lagu-lagu favorit kamu dalam program Music Box 80s to 90s RPK FM. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Ayang, kamu lagi di mana? Masih ngerjain tugas kantor nih di rumah. Kenapa, Yang? Nanti habis kelar kerja, kita makan mie ayam favorit kita yuk. Lagi BM nih. Ya, kita kan harus mengurangi ketemu dulu. Dan stay at home. Kalau nggak perlu nggak usah keluar. Sesuai anjuran pemerintah juga nih, buat ngurangin orang yang terpapar COVID-19. Kalau kangen gimana dong? Kan kita bisa video callan. Nanti 1 jam lagi telepon ya. Ya. Iya. Aku pesanin mie ayam ya lewat online, biar kamu nggak BM lagi. Gimana? Asyik. Love you sayang. Tetap aman di rumah bersama media lawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPK FM.